Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Erliana Tifa, pengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai materi lahirnya Daulah Utsmaniyah. Seperti apa kelanjutannya? Silahkan disimak. Tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini, siswa diharapkan mampu untuk mengevaluasi proses lahirnya Daulah Utsmaniyah. Sejarah lahirnya Turki Utsmani. Daulah Utsmani merupakan kerajaan Islam yang beribu kota di Istanbul, Turki, termasuk satu di antara 3 kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. 2 di antaranya adalah Daulah Mughal dan Daulah Safawi. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kai. Mereka merasa terancam. Sebagai pemimpin suku Kai, akhirnya Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Mungurbiti bin Khawarizmi. Namun pada akhirnya, Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentengan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Efrat, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra, Sankurtakin, Togday, Ertugrul, dan Dandan. Pasca meninggalnya Sulaiman Shah, kelompok besar keluarganya terbagi menjadi 2. Satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal, dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertugrul dan Dandan. Dalam perjalanan, Ertugrul, putra ketiga dari Sulaiman Shah, diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I, diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia, sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman yang menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Porokhishar. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Yang pertama adalah Utsman yang berkuasa mulai dari tahun 699 sampai 726 Hijriah. Disebut dengan Utsman I, dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Dengan sifat-sifat terpuji yang dimiliki tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Utsman membangun tentara, berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari Ikhwan atau persaudaraan Tarekat Baktashi. Yang selanjutnya ada Orkan yang menggantikan kedudukan ayahandanya. Orkan memindahkan kerajaan dari Quraisy ke Busra. Pada masa kekuasaan Orkan bergabunglah wilayah Turkeman, kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nisaya, Nisomedia, Skutari, yang juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Orkan juga berhasil mendirikan jabatan Sadr Azham atau Perdana Menteri. Jabatan tersebut diberikan pada adiknya yaitu Alauddin. Tentara di era Orkan dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Inkishariyah atau Janissary atau Yanitashir. Sampai dengan akhir usianya, Orkan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Untuk itu, dia banyak membangun, menertibkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid dan akademi-akademi ilmu pengetahuan.
Yang selanjutnya ada Murad I yang berkuasa mulai dari tahun 761 sampai 791 Hijriah. Setelah Sultan Orkan wafat, kedudukannya digantikan oleh Murad I yang merupakan putra kedua dari Orkan. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu yang bersamaan. Ia menaklukkan Adrianople atau Aderna dan kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, serta membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. Banyak hal yang bisa dipetik dari hikmah kepemimpinan Sultan Murad I. Di antaranya yang pertama, menyebarnya Islam yang semakin meluas di wilayah Balkan, banyak pemimpin mereka yang masuk Islam. Yang kedua, kedaulatan Daulah Utsmani semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa. Yang terakhir, pengaruh Daulah Utsmani semakin meluas, sehingga syiar Islam semakin berkembang. Yang selanjutnya ada Sultan Bayezid I yang berkuasa mulai dari tahun 791 sampai 805 Hijriah. Setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Bayezid I. Beliau adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Beliau sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayezid I bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, beliau diberi gelar Yaldrum atau Kilat. Konstantinopel hampir saja bisa dikuasai. Namun, Bayezid I mengurungkan niatnya dari penaklukan Konstantinopel dikarenakan munculnya bahaya baru terhadap Daulah Utsmaniyah. Bahaya baru itu adalah adanya serangan tentara Mongol di bawah pimpinan Timurlen. Bagaimana videonya? Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. See you next time. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.